Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kagunia Utami, NIM E 2019-20088, Prodi Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan moneter yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Adapun jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif yang juga sering disebut kebijakan uang longgar ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Yang kedua, kebijakan kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif yang disebut kebijakan uang ketat ialah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menurunkan tingkat inflasi. Tujuan kebijakan moneter kontraktif adalah mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Adapun tujuan kebijakan moneter yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian, menjaga stabilitas harga, menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, distribusi likuiditas yang optimal, mempertahankan keseimbangan antara LS dan LM, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Adapun beberapa instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto. Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Yang ketiga, kebijakan bank kas. Bank sentral dapat mengubah peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau kas ratio. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Kredit ketat diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditunjukkan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Adapun beberapa mazhab. Mazhab pertama atau Iqtisaduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Yang kedua, mazhab kedua atau mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif.
Al-Quran melarang praktek penumpukan uang atau money hoarding karena merupakan uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya pemerintah akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, nishabatul ikhtiyahi. Yang kedua, ikna al-mawi. Yang ketiga, nisbatul ikroh. Yang keempat, i'adatus sanadat. Yang kelima, asyukual islamiyah. Yang kelima, islamic sukuk. Yang ketujuh, al-istismar al-hukumi. Yang ke-8 adatut tasdik. Sekian dari penjelasan saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.